Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kaifa halukum? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat. Baik, anak-anakku kelas 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 bersama saya JJ Jainuddin SPDI. Agar belajar kita semakin berkah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya nabda darsanal yaum bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, materi pembelajaran kita hari ini adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah kita mengetahui perumusan dan penetapan Pancasila, serta mengetahui nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila, maka kita sekarang akan belajar bagaimana dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara di negara kita tercinta Republik Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua adalah mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Selanjutnya adalah pembelajaran kita kali ini bagaimana sih penerapan Pancasila dari masa ke masa. Maksudnya apa dari masa ke masa? Semenjak Pancasila diresmikan sebagai dasar negara kita pada tahun 1945, bagaimana sejarah penerapannya di masa itu sampai sekarang, bagaimana Pancasila kita diterapkan di negara kita. Yang pertama adalah pada masa 1945 sampai 1950. Yang kedua adalah pada masa 1950 sampai dengan 1959. Yang ketiga pada masa 1959 sampai 1966. Yang keempat masa 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir 1998 sampai sekarang, sampai hari ini yang presidennya adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Baik anak-anakku semuanya, sekarang kita coba bagaimana kita mengetahui sejarah terkait pelaksanaan Pancasila pada masa 1945 sampai 1950. Pada masa tahun 1945 hingga 1950 adalah masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini, penerapan Pancasila di Indonesia banyak tantangan dari berbagai pihak. Pihak Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan melaksanakan agresi militer. Selanjutnya, bahkan ada usaha untuk mengganti ideologi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dengan adanya pemberontakan yang terjadi pada masa silam itu. Apa saja sih pemberontakan yang terjadi pada periode 1945 sampai 1950? Yang pertama adalah pemberontakan PKI. Apa itu PKI? Ya, Partai Komunis Indonesia. Yang kedua adalah pemberontakan DITII. Apa itu DITII? Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang ketiga adalah APRA.
APRA adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Saya ulangi lagi, Angkatan Perang Ratu Adil yang disingkat menjadi APRA. Ini didirikan oleh Raymond Westerling sebagai prajurit. APRA adalah prajurit Knil atau Tentara Hindia Belanda. Selanjutnya adalah Andi Agis. Andi Agis pada tanggal 5 April 1950 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kesatuan bekas Knil yang dipimpin oleh Kapten Andi Agis. Ia adalah mantan perwira Knil. Andi Agis memberikan sebuah tuntutan, yaitu hanya pasukan-pasukan APRIS bekas Knil saja yang bertanggung jawab atas daerah NIT atau Negara Indonesia Timur. Selanjutnya yaitu pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Dr. Sumokil, mantan Jaksa Agung di Nusa Tenggara Timur. RMS berdiri pada tanggal 25 April 1950. Dalam pemberontakan ini ada gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri. Baik, untuk bisa melihat bagaimana pemberontakan yang terjadi, Bapak sudah sediakan akses linknya yang nanti akan Bapak simpan di ruang belajar kita. Selanjutnya adalah masa yang kedua, yaitu pada masa 1950 sampai 1959. Mari kita perhatikan apa saja bagaimana pelaksanaan Pancasila pada masa ini. Penerapan Pancasila pada periode ini cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Berbagai kabinet terbentuk dan jatuh silih berganti. Pada masa itu terlaksana pemilihan umum pertama kali di Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September 1955. Selanjutnya, pada periode ini juga terjadi pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI. Pemberontakan yang terjadi antara lain. Yang pertama, pemberontakan DITII. Apa itu DITII? Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Yang kedua adalah pemberontakan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, didirikan di Sumatera pada tanggal 15 Februari 1958. Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Untuk memadamkan pemberontakan, pemerintah melakukan sejumlah operasi militer. Selanjutnya yaitu pemberontakan Permesta. Baik, anak-anakku semuanya, selanjutnya adalah pada masa 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin pada masa Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Disebut apa? Sebagai Orde Lama. Pada periode pemerintahan Indonesia tahun 1959 sampai 1965, kekuasaan didominasi oleh presiden. Terbatasnya peranan partai politik. Ini adalah wajah Bung Karno yang luar biasa sebagai seorang proklamator. Berkembangnya pengaruh komunis dan makin meluasnya peranan TNI Polri sebagai unsur sosial politik. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik dengan melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Selanjutnya yaitu pada masa 1966 hingga 1998. Pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan. Selanjutnya demonstrasi tersebut
dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat atau disingkat menjadi Tritura. Isi Tritura adalah yang pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. 2. Bubarkan Kabinet Dwi Kora dan unsur-unsur PKI. 3. Turunkan harga. Orde Baru awalnya memberi angin segar pada pengamalan Pancasila. Namun, terdapat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kemudian yang dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Kebijakan tersebut adalah 1. Kebebasan pers dianggap terbatas. Terdapat sejumlah penghentian penerbitan media massa seperti majalah Tempo dan tabloid Detik. Pemerintah cenderung sentralistik, demokrasi cenderung dikekang, diduga terdapat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Anak-anakku semuanya, yang terakhir adalah masa 1998 hingga sekarang. Akhirnya pada Apa yang 21 Mei terjadi 16 tahun pada silam, tahun Soeharto terus? menyatakan berhenti Ini sebagai presiden. diawali dengan adanya masa reformasi. Disebut dengan masa reformasi. Karena pada masa ini para mahasiswa Akhirnya pada turun ke 21 jalan Mei yang 16 tahun silam, menuntut Soeharto agar menyatakan berhenti presiden yang sebagai berkuasa presiden. pada saat itu, yaitu Presiden Soeharto, diminta untuk turun yang sudah berkuasa selama 32 tahun. Pada 21 Mei Akhirnya pada 21 Mei 16 tahun silam, Soeharto menyatakan dengan berhenti sebagai rela presiden. turun dari jabatannya hingga meluap kegembiraan para mahasiswa semuanya. Yang selanjutnya, perkembangan demokrasi pada reformasi berkembang pesat. Untuk pertama kalinya pada tahun 2004, pemilihan presiden dilakukan secara umum dan langsung. Dan ini adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pertama kali seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, yang dipilih langsung oleh seluruh rakyat Indonesia. Hingga sekarang pemilu dilakukan secara langsung sehingga presiden sekarang yang berkuasa adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah materi kita hari ini dari masa awal 1945 sampai masa yang sekarang disebut dengan masa reformasi. Semua Pancasila tetap teguh, berdiri tegak, tidak tergoyahkan, meskipun banyak sekali yang ingin menggantinya dengan ideologi yang lain. Tetapi Pancasila merupakan perjanjian luhur rakyat Indonesia, perjanjian luhur bangsa Indonesia yang menjadi ideologi negara kita. Meskipun kita beragama Islam, kita tetap untuk menjunjung tinggi Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, terbukti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu, dan kita tetap mengakui istilah tersebut bahwa tidak terganggu dengan kebersamaan agama. Di sini kita sebagai umat Islam mendukung penuh bagaimana Indonesia ini tetap dalam satu jalur kemerdekaan yang tetap istiqomah sampai akhir hayat. Terima kasih. Kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita terus untuk bisa melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah. Saya Jiji Jinudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.